Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin W Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngeluarin opini-opini gue, subjektivitas gue, pendapat gue tentang hal-hal atau isu-isu yang lagi rame dan berkembang di sosial media. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang kemerdekaan Indonesia. Mumpung bentar lagi tanggal 17 Agustus gue pengen ngebahas tentang kemerdekaan. Hari ini kebetulan hari Sabtu tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum kemerdekaan. Dan di sini gue pengen ngasih tahu kepada kalian hal-hal apa aja yang perlu kita lakuin sebagai generasi penerus atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang harus kita lakuin. Gue mewakili masyarakat generasi muda mencoba untuk sharing kepada kalian apa sih yang perlu kita lakuin, karena sebelumnya penerus-penerus kita, para pendiri bangsa ini sudah berjuang, banyak sekali yang mereka korbankan, mulai dari nyawa, harta, keluarga, semua mereka korbankan buat kita yang sekarang atau generasi yang sekarang. Nah, kita sebagai generasi penerus, apa sih yang perlu kita lakuin? Di sini gue mau sharing aja sesuai apa yang ada di kepala gue, sesuai apa yang menurut keyakinan gue. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang, yang pertama, gue di sini punya 2 poin. Yang pertama, lu perlu sedikit melek atau ngerti tentang politik, dan yang kedua, berkarya. 2 poin ini bakal gue jelasin satu-satu. Semoga kalian bisa nangkap maksud gue. Yang pertama, menurut gue, kita sebagai generasi penerus atau anak muda lah ya, umur gue by the way belum 30, masih bisa dibilang muda. Seenggak-enggaknya mesti ngerti politik atau mesti tentang politik, mau nggak mau. Karena semua hal yang terjadi di kehidupan kita, entah itu berdampak ataupun nggak berdampak pada kita, itu melalui hal-hal yang bersifat politik. Kebijakan, peraturan, pidana, semua yang berkaitan tentang kita, ada ngaruhnya sama politik. Misalkan contoh, lu kerja sebagai karyawan, lu mendapatkan cuti lu 12 hari dalam setahun, lu mendapatkan gaji lu mendapatkan tunjangan lu, mendapatkan THR, semuanya karena politik, karena kebijakannya. Bisa aja kebijakannya diubah, mungkin THR udah nggak ada, atau THR setengah gaji aja mungkin, atau cutinya malah nggak sebanyak sekarang 12, atau mungkin nanti dikurangi. Semua yang ada di kehidupan kita berkaitan langsung sama politik. Jadi seenggaknya kita sebagai warga negara, walaupun nggak begitu paham secara mendetail, harus tahu menurut gua. Di sini gua ngelihat ya, kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang mana harus punya suara terbanyak untuk memberikan impact atau dampak. Kita sepakat dong ya, harus kolektif, harus banyak secara masyarakatnya bersama. Jadilah satu keputusan, atau kita bisa sebut sebagai voting. Ya kurang lebih kan demokrasi kayak hitung-hitungan aja, kayak voting. Siapa yang terbanyak, siapa yang menang. Entah itu di DPR, entah itu di presiden dan segala macam. Mereka serba hitung-hitungan, serba banyak-banyakan. Nah gue ngerasanya, kita sebagai masyarakat sering ngelihat, sebagai contoh aja ya, sering ngelihat dan memandang, ini mah presidennya nggak bener, presidennya nggak pro rakyat. Misal, satu lagi, ini mah politikusnya cuma ngomong doang. Sebenarnya dia ngerti nggak sih konteksnya? Sebenarnya dia ngerti nggak sih apa yang diomongin gitu? Atau mungkin menterinya, ini menteri kok gini sih gitu? Kok menteri kok kerjanya kayaknya nggak bener? Kayaknya gua yang lulusan SMA atau S1 juga bisa nih ngajarin begini-begini. Atau mungkin DPR, kok di DPR gini sih, kan wakil rakyat, kenapa nggak pro rakyat dan segala macam. Atau mungkin DPR tidur di ruang rapat, main judol, DPR nonton bokep dan segala macem. Yang menurut gua, mereka itu kan awalnya bagian dari masyarakat. Mereka dipilih dari masyarakat sebagai populasi. Mereka itu yang di atas adalah sebagai sampel-sampelnya, entah itu DPR, entah itu menteri, entah itu presiden dan pejabat lainnya. Kita sebagai populasi, masyarakat sebagai populasi, gue berharap sebagai populasi kita harusnya lebih level up daripada sekarang, agar mereka yang menjadi sampel di DPR, di kementerian ataupun presiden, jadi sampel yang bagus juga. Kita selalu
kita selalu menunggu orang lain buat bergerak, atau menunggu suatu keajaiban, menunggu perang, atau menunggu hal-hal luar biasa lainnya biar Indonesia jadi lebih bagus. Itu yang gue rasain di lingkungan gue ataupun di tempat-tempat di mana gue biasa ngobrol sama orang. Indonesia makanya butuh pemimpin tangan besi. Indonesia mah butuh dikudeta dulu. Indonesia mah butuh diperangin dulu. Indonesia mah butuh sosok yang begini-begini. Sebenarnya kalian paham gak sih apa yang kalian ngomongin kalau kayak gitu maksudnya ya? Masa nunggu hancur dulu biar bisa jadi bagus? Kan solusi yang ideal harusnya masyarakatnya tumbuh, lalu pemimpinnya juga tumbuh. Nah, solusi yang kayak gini, solusi yang bisa dibilang nggak banyak orang yang sepakat ya, karena mereka udah sangat-sangat benci kali ya sama pemerintah. Jadi ngerasa kitanya juga tumbuh, pemerintahnya tumbuh tuh kayak hal yang terlalu lama, perjuangan terlalu jauh. Gue pengen yang lebih cepat gitu. Pengen reformasi lagi. Kemarin tuh sejak kasus demo di Bupati di Kabupaten Pati besar-besaran kayak, ayo reformasi. Guys, kalian tahu nggak sih apa yang kalian maksud reformasi, guys? Menurut gue hal kayak gitu bukan hal yang bagus. Hal yang ideal adalah harusnya kita tumbuh sebagai masyarakat, dan di atas juga tumbuh karena mereka bagian dari masyarakat juga awalnya. Kita harus ngerti politik, kita harus melek politik, kita harus pantau mereka. Seenggak-enggaknya ya kita bisa ngelihat secara objektif ya. Gue berharap lu nggak cuma ngelihat atau ikut-ikutan aja. Misalkan ada memes tentang pemerintah atau ada isu-isu tentang pemerintah, terus kalian tiba-tiba jadi bitter, jadi udahlah gue nggak percaya sama pemerintah, gue nggak percaya sama aparat bla 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 bla. Menurut gue kita juga perlu percaya sama mereka. Kebetulan mereka yang memangku jabatannya aja yang kurang bagus kerjanya. Kalau bicara dengan lembut ya, kurang bagus kerjanya. Secara sistem kita udah benar, udah bagus, demokrasi semuanya menurut gue sudah pas. Tapi karena pemainnya kurang begitu bagus, jadi seakan-akan yang salah adalah demokrasinya, yang salah adalah sistemnya, yang salah adalah negaranya. Tapi sebenarnya lebih ke pemain-pemainnya aja yang menurut gue kurang pas. Kita sebagai masyarakat perlu pantau, kita sebagai masyarakat perlu ngerti, perlu melihat dengan bijak, melihat dengan objektif mana yang kiranya benar, mana yang kiranya cuma buzzer-buzzer pada ngoceh aja. Gue sering banget lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube mah jarang ya, Instagram, TikTok, Facebook mungkin, ngelihat misalkan ada isu misalkan ada isu Tom Lembong lah kemarin, isu Tom Lembong ditangkap. Ada yang bener-bener pro, seakan-akan jadinya kayak ngerasa ngejilat pemerintah. Ada yang kesel banget, benci banget. Nah menurut gua, lu nggak boleh jadi kedua ini. Menurut gua, ketika ada suatu hal, ketika ada isu, lu nggak boleh terlalu fanatik atau terlalu ngebela. Yang kedua, lu nggak boleh terlalu ngebenci atau terlalu kayak, wow, biarinlah bodo amat, lu gue benci banget lah sama keputusannya, gue benci banget sama tindak tanduknya atau sama kebijakannya. Gue ngerasa lu harus di sisi yang bisa ngelihat secara objektif apa yang terjadi, nggak terlalu meluap-luap atau nggak terlalu ngebela banget. Lu berada di tengah, lu bisa ngelihat karena kepentingan lu sebagai rakyat, kepentingan lu adalah kepentingan biar Indonesia menjadi lebih baik. Nggak punya kepentingan apapun, lu nggak ada di barisan pemerintah, lu nggak ada di barisan buzzer oposisi yang kerjanya nggak ngerti. Gue mungkin kalau di sosmed ya, ada pemerintah dikit ngelakuin apa, dia langsung kemana-mana, bikin isunya, langsung disambung-sambungan kemana-mana. Kita sebagai rakyat harusnya objektif, karena kita nggak punya kepentingan politik apa-apa, kita punya kepentingan biar kita hidupnya lebih enak, lebih nyaman, dan Indonesia secara lebih luas jadi negara yang lebih makmur. Itu aja. Jadi hal-hal yang isu-isu yang ada di internet atau tentang politik atau tentang apapun, kita bisa menanggapinya dengan lebih bijak. Itu yang pertama dari gua. Kita harus sedikit melek politik, kita harus atau seenggaknya pantau politik sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang kedua, gue pengen ngomongin tentang berkarya. Seenggaknya kita sebagai warga negara
perlu untuk berkarya. Apa yang dimaksud dengan berkarya? Yang gue pahami adalah berkarya itu ketika lu menuangkan ide-ide lu, kreativitas lu, atau kemampuan diri lu buat sesuatu, entah itu berwujud fisik ataupun non-fisik, biar lu punya dampak dan punya manfaat buat orang lain. Sejauh ini itu yang gue pahami tentang berkarya. Entah apapun yang lo lakuin, misalkan lu pengen mungkin nyanyi, mungkin jadi content creator, atau mungkin lu masak, atau lu punya ide gagasan, puisi, musik, tadi musik udah ya, film, industri kreatif atau industri apapun yang bisa lu masuki dan lu bisa memberikan impact kepada orang lain atas industri tersebut. Gua bilang kayak gini karena gua punya masalah latar belakang yang mungkin bisa gue ulik sedikit. Gua ngelihatnya Indonesia selama ini terlalu bergantung pada ekonomi sumber daya alam, yang dimana produksi kita berasal dari yang mengeruk alam, entah itu kelapa sawit, entah itu pertambangan, yang mana bahan mentahnya dijual dan kita dapat uang. Menurut gua kalau begitu terus caranya, lama-kelamaan sumber daya alam bakal habis tentunya. Lama-kelamaan kita secara orang atau secara individu nggak bisa berpikir kreatif gimana caranya punya peluang atau bisnis atau sumber daya baru yang bisa kita jual kepada luar gitu. Selalu bergantung pada alam. Gua ngerti Indonesia alamnya sangat-sangat melimpah, emasnya aja lu tambang di Raja Ampat nggak beres-beres sampai sekarang, masih ada emasnya. Bahkan sempat bilang di bawahnya tuh ada nikel atau ada apa, pokoknya sumber daya lain yang bisa lu gali selain emas. Raja Ampat mungkin contohnya, lu keruk segitu banyak biar dapat nikel dan lu bisa jual keluar. Kalau begitu caranya, Indonesia lama-lama bakal habis. Kalau lu ngelihat negara-negara kecil yang mereka nggak punya sumber daya alam, tapi lu bisa ngelihat sekarang gedenya kayak apa, lu bisa lihat mungkin Singapura atau mungkin Korea Selatan maksud gue. Mereka secara negara kecil, secara sumber daya alam nggak begitu banyak, tapi apa yang mereka jual? Yang mereka jual adalah karyanya yang mereka jual. Contoh yang paling gampang kita bisa ngeliat Korea negara kecil banget bro. Dia bisa bikin industri musiknya, K-pop terutama, sampai begitu mendunianya. Industri filmnya, karena begitu mendunianya. Padahal mereka nggak punya sumber daya yang bagus, tapi manusianya kreatif, manusianya punya desakan buat ngelakuin kayak gitu. Dan disupport pemerintah juga. Kita Indonesia yang negara kaya, tapi terlalu memanfaatkan kekayaannya, jadi kayaknya kita ngerasanya lebih santai aja, nggak punya desakan, nggak punya urgency, jadi ngerasanya ya udahlah, gue masih punya nikel, gue masih punya emas, gue masih punya sumber daya yang lain, minyak dan segala macem, udahlah santai dulu aja lah, nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Gue ngerasa hal seperti itu jadinya nantinya kurang begitu bagus buat ke depannya. Itulah yang melatar belakangi kenapa sebelumnya Pak Jokowi sangat-sangat gencar buat hilirisasi. Karena seenggak-enggaknya, walaupun lu keruk SDA-nya, sumber daya alamnya, tapi lu olah, lu punya nilai tambah, lu bisa jual. Lu bisa hilirisasi, mungkin kalau lu adalah sektor yang besar, lu mungkin corporate, lu mungkin pemerintah, lu bisa melakukan hilirisasi. Tapi kalau menurut gua di sisi secara individu yang bisa kita lakukan sesegera mungkin adalah berkarya. Dimana kita coba eksplor apa-apa yang misalkan kita dalami banget, kita ngerti banget, kita suka banget, kita eksplor. Semoga ke depannya nanti industri yang kita sukai bakal melejit dan bikin salah satu dari penambah devisa negara. Bagus-bagusnya laku di luar negeri atau di kancah internasional. Kita suka banget sama film. Semoga industri film kita, karena banyak yang pelakunya, banyak yang nonton, banyak yang kritik, akhirnya berkembang dan akhirnya laku banget di kancah internasional. Entah film, entah musik, entah makanan, karya apapun yang bisa lu bikin, seenggaknya lakuin biar industri kita pelan-pelan naik dari bawah ke atas. Karena kalau sistemnya sudah terbangun, orangnya sudah terbangun, secara industrinya masing-masing, karyanya masing-masing,
akan lebih cepat untuk naik ke atas di sundul masing-masing. Itu yang ada di pikiran gue, itu yang ada di kepala gue. Jadinya mungkin kedepannya beberapa tahun kemudian ketika industri kreatif sudah tumbuh, sudah muncul, jadi pemerintah punya opsi atau kita punya opsi mana yang kiranya prioritas akan kita naikkan, akan kita promosikan kepada orang-orang di luar sana gitu, termasuk di dunia internasional. Jadi seenggak-enggaknya kita perlu berkarya. Terlepas dari memang kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya. Buat gue contohnya, gue tetap melakukan pekerjaan gue adalah karyawan swasta, gue melakukan pekerjaan gue yang mana bermanfaat buat gue, buat keluarga gue, bermanfaat juga buat negara karena mereka tarik pajak dari penghasilan gue. Tapi gue ngerasa gue juga perlu berkarya, gue juga perlu menuangkan isi-isi kepala gue, kreativitas gue atau apapun, yang mana pertama biar guanya juga berkembang, yang kedua mungkin punya manfaat buat orang lain dan negara juga bisa dapat manfaat dari apa yang gue lakukan. Gue sih berharapnya seperti itu, tapi kalau mungkin belum, suatu saat gue berharap akan seperti itu sih. Jadi di sini kesimpulan dari gue, untuk melanjutkan perjuangan para gue jadi lupa tuh namanya. Untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, gue rasa kita perlu ngelakuin dua tadi. Kita jangan buta politik, seenggaknya kita ngerti politik, kita ngerti secara objektif gimana cara menyikapinya. Yang kedua, gue harap kita bisa berkarya secara individu, mulai dari kecil dulu aja. Siapa tahu industri yang kita tekuni bisa besar dan bisa menjual kepada halayak yang lebih luas, ataupun syukur-syukur tembus lah ke luar negeri dan semacamnya. Gue berharap dua itu bisa jadi poin pertimbangan buat kalian biar bisa ada gregetnya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gua selanjutnya. Sampai berjumpa di Keluarin Aja Dulu selanjutnya. Terima kasih and goodbye.